Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Beli sepatu di toko Pak Maman, sepatu dikat di dalam koran. Waktunya hari Sabtu ketemu Serambi Iman, belajar bareng Ustadz, pelajari nilai-nilai Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah sekali pemirsa, hari ini kita ketemu lagi di hari Sabtu akhir pekan buat belajar bersama. Karena edisi spesial hari ini kita akan pelajari kandungan isi Al-Quran di Serambi Iman kali ini bersama Majelis Fahmi Al-Quran. Tentu saja tidak sendiri, sudah ada Ustadz yang menemani saya hari ini. Di samping saya ada Ustadz Iib Sarip Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Iib? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani dan ekonomi. Alhamdulillah. Kalau udah ekonominya sehat itu lengkap ya, kayaknya sempurna gitu kan. Baik, hari ini nggak hanya dengan Ustaz Iib saja, kita akan belajar kandungan isi Al-Quran. Karena itu ada Qori yang akan membacakan dalil-dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ada di samping kita Qori kita Ustadz Mandra yang nantinya akan menemani kita untuk membacakan dalil-dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada Ustadz Mandra. Assalamualaikum Ustadz Mandra. Waalaikumsalam. Iya, dan hari ini juga pemirsa, kita kedatangan ibu-ibu yang cantik rupawan. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu. Ya. Ini dari mana? Dari Majelis Taklim Al-Kausar. Aduh, nggak jelas nih. Kayaknya kita kenalan dulu deh ya. Kita langsung kenalan saja dengan Majelis Taklim yang hari ini hadir dengan siapa? Coba pimpinan rombong aja. Kenalkan, sebutkan Majelis Taklimnya dan kegiatannya, bocorin apa saja sih kegiatan dari Majelis Taklimnya supaya ibu-ibu di sana juga termotivasi yang nonton ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah SPDI, Ketua Majelis Taklim Al-Kausar yang beralamat di Jalan Cenana 2, Jatimulyo, Jatiagung, Lampung Selatan. Alhamdulillah, kegiatan pengajian kami rutin setiap hari Jumat ba'da sholat Jumat, yaitu setiap Jumat kami mengkaji ilmu-ilmu agama dan kami mendatangkan ustadz dan ustazah setiap hari Jumatnya. Selain mendatangkan ustadz, kami pun mengajarkan kepada ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran. Kami adakan agar ibu-ibu semua tidak ketinggalan dalam hal membaca Al-Quran. Dan setiap bulannya pun kami menyantuni anak yatim yang ada di lingkungan kami, serta kami juga rutin mengikuti pengajian-pengajian yang ada di kecamatan kami ataupun di desa kami. Mungkin itu saja perkenalan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dia Majelis Taklim Al-Kausar Jatimulyo, Lampung Selatan. Nah, pemirsa dan juga para jamaah semuanya, ingat ya, hari ini hari apa? Ini momentum luar biasa. Hari ini adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena itu spesial hari ini kita mengangkat tema ya di bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena sudah tentu kita menjadikan Rasulullah sebagai junjungan idola kita nomor satu. Meneladani seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nanti semua akan diberikan kesempatan. Dan yang punya pertanyaan nanti siap-siap juga kita akan berikan waktu untuk bisa konsultasi, tanya langsung dengan Ustadz kita, Ustadz Iib. Namun sebelumnya langsung saja kita akan menyimak bagaimana tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Iib untuk membuka pemikiran kita bersama bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Tafadhal, silakan Ustadz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian, kepada kamu semuanya, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golonganmu sendiri, dari jenismu sendiri, dari dirimu sendiri. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Kalau kita menderita, Rasul lebih duluan menderita. Kalau sekarang kita kesusahan, Rasul lebih dulu kesusahan daripada kita. Amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Apa yang diinginkannya? Sangat menginginkan keselamatan bagimu. Itu yang diinginkan Rasul atas umatnya. Sehingga dalam suatu riwayat hadis dikatakan menjelang akhir hayatnya, Rasulullah menyebut umatku, ummati, ummati, ummati. Yang dirisaukan Rasulullah bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya. Kita sebagai umatnya yang dirisaukan oleh Rasulullah. Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku keadaannya nanti? Bagaimana? Selamat apa tidak? Amat berat terasa olehnya penderitaanmu. Dan dia sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang lupa kepada Rasul. Baca sholawat, ya kalau ada pengajian di majlis taklim, sholawatan yuk, sholawatan. Sehari-hari, lupa aja. Tiada hari tanpa Rasul mendoakan umatnya. Bagaimana umatnya selamat. Bagaimana umatnya selamat. Sehingga kalau diumpamakan, kalau ibu sayang kepada anaknya, tidak ada seorang ibu yang anaknya ingin celaka itu. Tidak ada ibu yang tega membiarkan anaknya celaka. Maka Rasul lebih dari itu. Maka dia korbankan hartanya, korbankan jiwanya, pikirannya, waktunya dicurahkan. Bagaimana umatnya selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah. Nah, coba kita lihat di surah 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat kedua. Nah, silakan dibaca. Sudah masuk ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutus rasul, kita dalam kesesatan. Kesesatan yang nyata, fi dhalalim mubin. Maka diutuslah rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Untuk apa? Yatsluna, membacakan ayat-ayatnya. Yuzakihim, dan mensucikan Jiwanya. dan mengajarkan kitab dan al-hikmah. Sebelum itu, manusia dalam kesesatan yang Nyata. lalu kalau begitu, bagaimana cara kita umatnya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena judul kita hari ini meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga Allah memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berbudi pekerti, berakhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, akhlaknya itulah yang harus kita teladani. Pernah suatu ketika Siti istrinya Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Seperti apakah akhlak Rasulullah gitu, Bu? Maka dijawab, khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah adalah akhlaknya Quran. Quran yang hidup, Quran yang berjalan gitu. Nah sekarang kalau ditanya, di mana Quran? Tuh ada di lemari. Di mana Quran? Ada di meja tuh gitu. Dulu kalau orang mencari Quran, nyari Rasulnya, Bu. Itulah Al-Quran yang berjalan. Kemudian Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya juga berakhlak Al-Quran. Itulah Quran yang berjalan. Waktu itu belum ada, Bu, tulisannya Quran ya. Jadi ketika orang mau tahu Quran, ya lihatlah akhlak Rasul, akhlak para sahabatnya. Nah, berbicara tentang sahabat, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, tahukah kalian, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada ikhwanku. Sahabat bertanya, siapakah itu ya? Apakah kita? Bukan. Siapa ya Rasul? Apakah pengikut kita? Bukan. Saudaraku adalah umatku nanti. Mereka tidak pernah melihat wajah kita. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Tidak pernah bertemu denganku. Dan tidak menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan kepadaku. Tapi mereka beriman kepadaku. Dan mengikuti ajaranku. Itulah saudaraku yang aku rindukan. Aku rindu kepada mereka. Cuman tadi, apakah kita pernah merasakan rindu kepada Rasul? Ustaz pernah merasa rindu kepada seseorang? Pernah, Ustaz. Gimana rasanya kalau rindu itu berat gitu? Berat, Ustaz. Pengen ketemu gitu, Ustaz. Kalau nggak ketemu, apa yang terjadi? Pasti rasanya gundah gulana. Ustaz. Gulana, sedih nggak? Sedih. Ibu pernah nggak sedih, gundah, karena rindu kepada Rasulullah? Pernah? Iya, nah ketika kita rindu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, maka disitulah di dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Surat apa itu? Surat apa, Bu? Pokoknya mah ada di Quran gitu ya. Pokoknya mah ada di Quran lah, 3356 ya.
Ya, coba dicek ayatnya. Surah 33:56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah berselawat kepada Nabi. Para malaikatnya, hai orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam. Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Suka dibaca itu, Bu? Kapan dibaca itu? Ya, itu dibaca tidak hanya di dalam sholat kalau bisa. Ketika kita rindu kepada Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul. Dan seterusnya, saya kan bukan penyanyi. Ketika kita rindu, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah dia mendengar? Mendengarlah, Bu. Jangan kamu kira orang yang gugur di jalan Allah mati, mereka hidup. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Orang yang gugur di jalan Allah tidak mati. Bagaimana dengan Rasul? Apakah dia mendengar salam kita? Pasti mendengar. Dijawab nggak, Bu? Jawab. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, insya Allah. Saya akan lanjut. Nah, tadi kan di 33 ayat 6. Ada orang-orang yang tidak mau bersolawat atas Nabi. Nah, itu yang disebut dalam Quran orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, menyakiti Allah dan Nabinya. 33:57-nya. Yang tadi dilanjut ayatnya ya. 33:57. Lanjut, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Oh, dan ternyata ada orang yang menyakiti Allah, ada orang yang menyakiti Nabi. Bagaimana mungkin kita menyakiti Nabi? Nabi kan udah nggak ada. Gimana nyakitinnya, Bu? Nah, kita cek apa yang membuat Nabi bersedih dan sakit hatinya, Bu. Apa yang paling menyakitkan bagi hati Nabi? Maka tadi di surat 9 ayat 128, telah datang kepadamu Rasul dari jenismu, golonganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Apa yang membuat Nabi menderita dan sakit hatinya, Bu? Kita cek di surat 25 ya. Surah 25 Al-Furqan ayatnya 30. Nah, kita cek ayatnya. Ini yang membuat Nabi bersedih dan hatinya sakit. Ya, di mana sakitnya, Bu? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya, dibaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacuhkan. Wa qala Rasul,
Rasul berkata, ya Rob, ya Tuhan, ini umatku ini gimana gitu. Aku sudah habiskan waktu, pikiran, tenaga, semuanya untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan Quran supaya umatku selamat. Tetapi nyatanya, ya Rob, inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Adanya nggak dilirik, hilangnya nggak dicari, sabodo teing, emang gua pikirin. Sedih Nabi, sedih Bu. Karena itulah yang diwariskan Nabi kepada umatnya. Apa? Al-Quran. Nabi berpesan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, baca. Karena ia nanti akan datang sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Nah, ketika kaumnya meninggalkan Quran, sedih nggak Nabi? Sakit nggak Bu? Mau sakit-sakitan? Jangan. Nabi lebih sakit lagi gitu. Anak kita kecemplung Bu. Cemplung, karena banjir kecemplung kan. Ibu lihat nggak bisa nolong, gimana Bu? Perasaannya Bu? Nggak bisa nolong. Kenapa? Udah dikasih pertolongannya, kita nggak ambil itunya Bu. Nih Quran, selamat kamu gitu. Kita abaikan Qurannya. Sedih Nabi. Jadi ingin selamat? Ingin selamat Bapak Ibu? Gimana caranya? Itu ikuti petunjuknya, ikuti risalah yang dibawanya. Satu lagi ayatnya di surah 5 ayat 16. Sudah waktu. 5:16. Kita cek lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu? Alhamdulillah. Udah jelas. Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya. Tadi seperti disampaikan bahwa kalau ingin mengenal dari Rasulullah SAW, maka cari tahu semuanya dalam Al-Quran. Karena Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Maka Allah sudah hadirkan Al-Quran di rumah, bukan ditaruh di tempatnya, tapi dipelajari, dimaknai, dan diaplikasikan dalam kehidupan. Nanti kita akan berikan kesempatan lagi untuk semuanya berbincang juga dengan Ustadz kita. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap setia bersama Serambi Iman. Berkaya ilmu, bertebal iman. Kembali lagi masih bersama Serambi Iman. Berkaya ilmu, Bertebal iman. Dan masih spesial di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Yuk kita bareng-bareng salawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salatullah alaika. Sekali lagi Bu. Ya
Allah, begitu indah lantunan yang kita lantunkan, yakni zikir dan salawat. Kalau zikir mengingat Allah, salawat memuji junjungan kita Nabiullah, maka yuk hiasi lisan kita dengan zikir dan juga salawat. Baik, masih dengan tema kita, yakni meneladani Rasulullah SAW. Seperti apa akhlaknya tadi sudah jelaskan. Kita sekarang berikan kesempatan untuk ibu majelis semua yang sudah hadir hari ini untuk bertanya. Nah, saya mulai di depan saya kayaknya. Ini ada ibu yang sudah siap untuk bertanya. Kenalkan namanya, majelis taklimnya, dan pertanyaannya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Iin dari Majelis Taklim Al-Kausar Jatimulyo, Lampung Selatan. Saya ada pertanyaan kepada Pak Ustadz, bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang bisa kita teladani sehari-hari dan untuk akhirat nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Iin, suaranya imut banget Bu ya. Alhamdulillah gitu kan gitu. Masya Allah. Kita tadi ada pertanyaan nih Ustadz, bagaimana sih meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya? Rasulullah itu seperti apa supaya kita lebih paham untuk melaksanakan aktivitas kita seperti aktivitas Rasulullah? Iya, baik. Ada semacam ungkapan dalam sebuah kitab Al-Barzanji namanya, Bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifun alahu thawbahu wa yarqu thawbahu wa yakhlifu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pemalu. Syadidal haya, sangat pemalu. Wat tawadu, dan rendah hati. Rasul menyulam, menjahit bajunya sendiri, mengesol sendalnya sendiri, memerah susu kambing sendiri, semuanya sendiri. Punya istri? Punya. Punya pembantu? Punya. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Sehingga Nabi berkata kepada sahabatnya, khairukum li ahlihi. Wahai para sahabatku, ketahuilah, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Jadi apa yang bisa kita teladani? Berlaku baiklah kepada keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik untuk keluarga. Nah, kita lihat ayatnya. Surah 66 ayat 6. 666. Angka hoki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi apa yang bisa kita teladani? Sifat apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Jadilah yang terbaik di keluarga. Apa yang terbaik lakukan. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi. Seorang suami, jadilah suami yang terbaik bagi keluarganya. Seorang istri, jadilah istri yang terbaik, lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik dalam keluarga. Apapun itu lakukan sesuai kesanggupan kita. Yang sanggup kita lakukan, lakukan. Belum sanggup, ikhlaskan. Ya, aku pengennya begini, begono, tapi nggak bisa. Lakukan yang bisa apa? Itulah. Itu juga yang dianjurkan oleh Nabi di dalam Al-Quran. Contoh nih, ibu suka ngasih anak, nggak setiap hari Bu? Ngasih makan anak. Ya, dari kapan ngasih makan anak Bu? Oh, dari perut. Brojol diasihin. Udah bayi disuapin. Bapaknya sekarang minta disuapin lagi. Disuapin nggak Bu? Suapin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang saling suapin kan? Nah, lihat ayatnya. Surat 74
Ayat 6. 76 ayatnya ayat 9. 76 ayat 9. 76 itu surat Al-Insan ya. 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, aku memberi makan kepadamu setiap hari hanya mengharap keridhaan Allah. Aku tidak mengharap balasan darimu dan juga tidak mengharap ucapan terima kasih. Jangan gini ngomongnya. Dengerin yuk nak ya. Udah gua kasih makan lo, nanti balas gua ya. Enggak juga bu. Kasih makan aja. Semakin kita ikhlas memberi makan, semakin dia juga ikhlas nanti berbalas budi kepada kita. Semakin kita ngarep bu, ya makin nggak dapat apa-apa. Ibu punya satu dibagi satu dapat berapa bu? Kosong. Satu dibagi satu. Satu bagi satu. Satu bagi 10. 0,1. Satu bagi 100. 0,00. Makin ngarepnya banyak, makin gede nolnya, makin kosong bu. Tetapi 1 dibagi 0 tak terhingga. Lakukan sesuatu karena Allah, udah plong aja bu. Justru balasannya tak terhingga. Itu aja bu 1. Kalau syukuran kan kebanyakan nanti. Apa yang bisa kita teladani? Jadilah pahlawan di keluarga. Suami jadi pahlawan di keluarga, ibu jadi pahlawan di keluarga, anak jadi pahlawan di keluarga. Lakukan saja itu. Yang nggak bisa, ikhlasin dulu. Begitu bu, ya. Iya bu ya, jadi mulai dari yuk kita jaga keluarga kita. Nah itu saja PR penting ya. Gak usah muluk-muluk ikut perjuangan Nabi perang gitu kan. Gak usah, jaga keluarga dulu deh. Kita jaga keluarga kita dari api neraka. Kita sayangin keluarga kita, mulai dari situ dulu. Kita berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Sebelah kanan saya ini ada ibu siapa? Silahkan ibu sebutkan namanya, majelis taklimnya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Gina dari Majelis Taklim Al-Kautsar, Jatimulyo, Lampung Selatan. 2 ya Ustadz pertanyaannya. Banyak juga ibu ya. Tadi sudah Ustadz sampaikan, jika kita mau selamat dalam kehidupan dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang senangnya itu membaca Al-Quran, tetapi dia tidak paham dengan isinya. Begitu. Yang kedua, salah satu tanda kita cinta kepada Rasul, yaitu dengan membacakan sholawat. Dengan harapan kita ingin mendapat syafaatnya gitu. Pertanyaan saya, apakah syafaat Rasul itu bisa kita dapatkan selagi kita masih di dunia atau hanya nanti saat di yaumil qiyamah? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik Ustaz. Gemar membaca Al-Quran, tapi kita tidak tahu, tidak paham itu maknanya apa, kandungannya seperti apa. Dan dari syafaat Rasul, cukup di akhirat saja ataukah nanti di dunia kita juga bisa merasakan syafaatnya? Iya. Ada orang gemar membaca Al-Quran, tapi nggak paham atau belum paham. Ucapkan alhamdulillah. Sudah mau baca. Syukur-syukur dia paham. Doain bu. Lah, buat apa kamu baca Quran kalau kagak paham? Kabur nanti. Gak jadi nih. Iya, kamu baik sekali. Kamu tuh rajin sekali baca Quran. Saya belum sanggup sepertimu. Ya bu ya? Ya tapi nggak paham. Tidak apa-apa. Namanya perjalanan. Kenapa begitu? Lihat ayatnya bu. 17:84. 17:84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
Ya, tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Dan Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Ada seorang guru ingin mengajarin sesuatu kepada muridnya. Wahai anak muridku, tolong kamu ambilkan air menggunakan keranjang ini. Oh, keranjang, gimana ambil pakai keranjang? Guru, jangan nanya. Pokoknya turun ke danau, ambil air ke sini. Boro-boro, udah nyampe, tengahnya udah habis. Balik lagi. Yang ada dapat Bu. Sampai dia lelah kan Bu. Ke bawah, nggak bisa. Sampai kembali ke gurunya. Guru, aku nggak sanggup membawakan air pakai keranjang ini. Keranjangnya dari rotan gitu kan. Keranjang bolong-bolong Bu. Aku tidak bisa mengambil air menggunakan keranjang ini Bu. Percuma, saya tidak akan pernah bisa. Bukan itu maksudku. Coba lihat keranjang itu. Tadi bagaimana, sekarang bagaimana? Tadi aku lihat keranjang ini kotor. Sekarang coba lihat keranjangnya. Bersih, guru. Nah, itulah maksud aku. Lakukanlah sesuatu. Karena itu pasti ada hikmahnya. Ada orang baca Quran, tapi belum paham. Apa hikmahnya, Bu? Nggak paham aja dia mau baca. Nggak paham aja dia mau, apalagi paham. Alhamdulillah nggak Bu? Kan ada ayat. Ayatnya gimana? Surat 21 ayat 10. Kita lihat. 21 ayat 10. Ini cek lagi ayatnya ya. 21 surah Al-Anbiya. Ya. Silahkan dibaca. 21 10. Nah, belum keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Pertanyaannya, paham enggak? Ya, kalau tidak paham saja hati kita tersentuh ya Bu ya. Tidak paham aja kita sudah suka membaca, apalagi kalau paham. Alangkah baiknya jika paham. Nggak masalah kalau belum, tapi alangkah baiknya kalau kita paham. Jangan dicela dulu. Ibu hebat, baca Qurannya berkali-kali hatam. Paham nggak Bu? Nah gitu. Ya? Enggak. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan besok dia mau memahami. Ya jangan disalahkan, karena semuanya butuh waktu. Coba Ibu dengarkan, apa artinya ini Bu? Apa artinya coba Bu? Ya ayu azhari wa idza rayani. Apa itu Bu? Artis. Ya ayu azhari wa idza royani. Ibu ketipu. Apa tadi Bu? Artis, nama artis. Iya, nggak ada kayak gitu. Tayran alal husni munadi. Quran bukan Bu? Bukan. Bukan, itu syair. Syair Arab ya Bu ya. Ar-Rahman. Apa itu Bu? Surat. Ar-Rahman. Paham? Nah, kan kalau paham kan lebih asik ya. Gitu. Kalau ngerti lebih asik. Nggak ngerti aja udah demen bacanya Bu ya. Iya. Apalagi kalau bacanya bagus. Yang kedua apa tadi? Tentang syafaat Nabi. Syafaat. Apakah ini kan tadi tanda cinta kita kepada Nabi, kita selalu gemar membaca sholawat dengan harapan kita dapat syafaat Nabi. Apakah syafaat itu sekarang, apa nanti, apa sekarang? Kita baca ayatnya 19 ya. Surat Maryam ayatnya 87. Nah, surat Maryam 19:87. Apa bunyinya tuh, Sob? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali
orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Berikan alasan kepada Nabi supaya Nabi bisa memberi syafaat. Berikan alasan untuk Nabi memberi syafaat kepada kita. Apa alasan Nabi memberi syafaat kepada? Tadi dibaca di awal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca tuh Quran. Kenapa? Karena Nabi bilang, sesungguhnya nanti Quran akan datang sebagai pemberi syafaat. Bagi siapa? Bagi pembacanya. Yang nggak mau baca apa? Nah, apa alasan Nabi memberi syafaat kepada kita kalau kita nggak pernah baca Quran, Bu? Salah satu penyebab yang membuat Nabi sakit hati tadi apa? Mengacuhkan. Ketika umatnya mengacuhkan Quran. Nah, bagaimana beliau nanti memberi syafaat ke kita, Bu? Nggak ada alasan. Jadi bentuk sholawat kita kepada Nabi apa? Membaca. Baca Quran. Sebelum baca, ingat Nabi yang membawakannya, Bu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah ya Rabb, selamatkan aku melalui syafaat Nabi dalam bentuk gitu. Syafaatnya kapan? Sekarang dan nanti. Ketika kita mengikuti petunjuk Allah, selamat nggak kira-kira, Bu, di dunia? Selamat di akhirat. Jadi syafaatnya kapan? Dunia dan akhirat. Kita selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang kita minta kepada Allah kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Ingin kebaikan dunia, ingin kebaikan di akhirat. Apa kata kuncinya? Kata kunci keselamatan tak ada. Surat 5:16 apa? Dengan kitab itulah. Dibuka lagi ayatnya. 5:16, buka lagi. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap kepada cahaya yang terang dengan izinnya, dan dengan kitab itu pula Allah menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selamatnya di mana, Bu? Dunia dan akhirat. Jelas, Bu? Alhamdulillah. Jadi ternyata syafaat Rasulullah SAW itu yang kita nantikan di Yaumul Qiyamah juga diberikan kita di dunia jika kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu ikuti sunnahnya, ikuti tuntunan Al-Quran ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Hari ini kita asik sekali berbincang, mendengarkan tausiah bagaimana cara meneladani Rasulullah SAW di kehidupan kita, akhlaknya yang begitu mulia, dan ternyata kita sudah di penghujung kebersamaan Ustadz. Ini gak kerasa ini sudah pamit undur nih. Tapi sebelumnya Ustadz, mungkin ada pesan seperti apa di momentum Maulid Nabi ini untuk semua pemirsa yang menyaksikan acara ini Ustadz? Iya. Nabi manusia biasa. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kamu. Manusia biasa. Kalau kita lapar, Nabi juga. Kalau kita merasakan lapar, Nabi juga. Kalau nggak makan kan? Ya, kalau ditonjok sakit, ya sama. Nabi manusia biasa, Bu. Apa bedanya kita dengan Nabi? Ibarat batu mulia sama batu koral. Batu mulia sama batu kali. Sama-sama batu, nilainya beda. Apa bedanya kita dengan Nabi? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Innama ilahukum ilahun wahid. Sama dalam hal itunya, Bu. Nabi pesan di ayat tadi, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan selamat di hari akhir, falyamal amalan soliha, beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Itu pesan Nabi kepada kita, Bu. Beramal soleh dan jangan musyrik ya Kepada Allah. Baik. pasti selamat. Gitu. Baik, Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih untuk Ustadz Iif hari ini yang sudah menemani kita bersama.